Shalom, selamat malam, selamat kita berjumpa di dalam kesempatan ini. Dalam video ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ya. 1 Samuel pasal yang ke-18 dimulai ayat yang ke-6. Di sini firman Tuhan 1 Samuel pasal 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbelas-belasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendekati Daud, dan keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud memainkan kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada padanya tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah, saudara kekasih firman Tuhan, pada kesempatan di sore hari ini, saya percaya Tuhan sedang bekerja. Saya berikan tema, seorang raja mudah baper, ya. Seorang raja mudah baper, saudara. Saudara, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, seorang raja mudah baper, saudara. Nah, pada saat saudara saya menyelidiki di dalam ayat ini, kenapa Saul ini membenci Daud? Saul ingin menancapkan tombak dan ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena pertama dia mendengar ketika mereka pulang dari peperangan, Saul, ya, seluruh wanita perempuan di kota di Yerusalem semua datang, mereka bernyanyi-nyanyi meriah, saudara. Mereka menari, mereka bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Nah, dengan perkataan ini Daud seolah-olah dihormati, dihargai, saudara. Sehingga kita melihat dengan perkataan ini, dengan nyanyian ini, sukacita ini membuat orang bersukacita. Sementara di tengah sukacita, Raja Saul dia mulai kecewa, di kepahitan. Dia berpikir, astaga, ya, kenapa seorang Daud dinyanyikan mengalahkan berlaksa-laksa, sementara aku beribu-ribu. Akhir-akhirnya kerajaan ini akan berpindah kepada Daud. Sehingga dari situlah Saul dia ingin membunuh Daud. Dia melepaskan panah yang ada, tombak yang ada di tangannya. Dia sampai 2 kali ini menancapkan membunuh Daud, menancapkan panah itu, tombak itu kepada Daud sampai 2 kali. Namun Daud mengalahkan karena Daud berada perlindungan Tuhan. Saya lihat kenapa sampai Saul berada di sedemikian. Di dalam 1 Samuel pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, kita melihat ada satu hal yang Saul lakukan menyebabkan dia berada dalam keadaan yang pahit. Dia tidak menghargai akan keberhasilan orang juniornya, saudara. Dia tidak menghargai orang yang lebih sukses dari dia. Dia kepahitan, dia kecewa, dia membawa dia berada dalam kondisi yang sangat-sangat kepahitan, saudara. Kenapa? Karena saya selidiki ternyata Saul pertama, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia mempersembahkan hal yang melakukan persembahan korban. Di dalam 1 Samuel pasal 13, korban itu biasanya orang Israel berperang harus mempersembahkan korban, dan korban itu harus dilakukan oleh imam atau nabi. Namun Saul melakukan itu. Saul mempersembahkan korban. Nah, pada saat mempersembahkan korban, Nabi Samuel datang, dia marah, saudara. Dan Saul melakukan hal yang bukan yang menjadi
menjadi bagiannya. Dia lakukan kesalahan yang berikut yang dilakukan oleh Saul adalah dia pilih ternak ketika pergi berperang. Dia kalahkan orang-orang biasa, tetapi dia ambil orang terbaik. Dia ambil binatang-binatang gemuk dan sebagainya. Ini kesalahan fatal daripada Saul, sehingga menyebabkan kita melihat firman Tuhan katakan di dalam Samuel 1 Samuel di sana, kalau kita baca dari ayat pasal 13 sampai pasal ke-18, firman Tuhan katakan kepada Saul bahwa hari ini kerajaanmu, kepemimpinan itu akan dialihkan kepada orang lain yang berkenan kepada hatinya. Dan itulah Daud. Sehingga pada saat Daud pulang bersama dengan Saul, wanita-wanita, perempuan-perempuan itu menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Dan kita melihat dari sini, astaga, seorang pemimpin mudah baper, saudara, mudah kecewa, mudah kepahitan. Ini beresiko, saudara kekasih, saudara. Kalau kita mudah baper, kita mudah kepahitan, kita mudah kecewa, kita mudah tersinggung, kita perlu datang ke hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat, minta ampun kepada Tuhan, ampuni saya. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak mungkin dia mudah baper. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah dia tidak mudah untuk kecewa. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah dia tidak mudah untuk hidup dalam kepahitan. Tapi saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak hidup dalam kepahitan, kekecewaan, pada mudah baper. Saudara, kita melihat ini seorang tokoh pemimpin yang menjadi pelajaran penting buat kita. Saul, dia mudah baper, Saul mudah kecewa, Saul mudah kepahitan, sehingga menyebabkan dia disingkirkan dan kepimpinan kerajaan diberikan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Daud. Saudara kekasih, kebenaran firman Tuhan melalui video ini, saya percaya Tuhan sedang bekerja hari-hari ini di tengah-tengah COVID-19 ini. Mari kita tidak mudah khawatir, tidak mudah kecewa, tidak mudah baper, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kepahitan, tidak mudah putus asa. Tetapi mari kita lebih lagi sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Dan kita melihat kepemimpinan itu dialihkan kepada Daud. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang suka memuji, menyembah, dan ada di hadirat Tuhan. Salam, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Dalam nama Yesus Tuhan berkati.